Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu haknya kemana? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu roknya kemana? Wal as. Innal insana lafi khus. Itu roknya kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan belajar kita perihal serial belajar ilmu tajwid agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sebelum kita masuk kepada video pembahasan pada kesempatan ini, untuk membantu channel dakwah ini supaya lebih bermanfaat, silahkan yang belum pencet tombol subscribe, silahkan di subscribe dulu, kemudian di like dan di share kepada teman-teman kita agar video ini lebih bermanfaat. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, langsung saja masuk kepada inti daripada pembahasan di video ini, yaitu pembahasan tentang mabadi ilmu tajwid. Mabadi itu berasal dari kalimat mabda ya, yang kata aslinya itu adalah bada'a yabda'u, artinya memulai. Jadi mabadi adalah jamak dari mabda, yang kalau kita artikan kepada bahasa kita, yang mana ini ada di dalam setiap ilmu, kaidah-kaidah untuk supaya kita bisa menjabarkan sebuah ilmu, yaitu dibahasakan dengan bahasa prinsip-prinsip dasar, seperti itulah, atau cara pandang terhadap ilmu yang akan kita bahas. Mabadi ilmu tajwid artinya prinsip-prinsip dasar di dalam ilmu tajwid. Sebuah pertanyaan, misalkan kenapa kita harus mengetahui dulu tentang ilmu tajwid, definisinya, sandaran dan sebagainya. Karena Al-Quran yang sekarang kita baca atau yang saya pegang ini adalah mushaf Al-Quran, kita sebut saja Al-Quran. Ketika kita pecahkan ini Al-Quran, maka pastinya Al-Quran ini menjadi 30 pecahan atau 30 bagian. Bahasa Arabnya adalah salathuna ajza, 30 bagian. Kalau kita mulai dari pertama, berarti kita membaca juz awal atau juz pertama, bagian pertama di dalam Al-Quran. Kemudian kalau misalkan kita ambil satu saja bagiannya, misalkan yang terakhir lah juz 30. Juz 30 ini ketika kita ambil, maka di dalam juz 30 ini terdapat beberapa surat. Jadi dari Al-Quran, kemudian pecahannya itu per juz. Dari per juz itu terdiri dari beberapa surat. Nah, kemudian kita contoh ambil saja surah Al-Ikhlas. Ketika kita pecahkan surah Al-Ikhlas ini, kemudian kita ambil satu ayat saja di dalam surah Al-Ikhlas itu, kita pecahkan, maka terdiri dari kata-kata atau terdiri dari kalimat ya kalau dalam bahasa Arab. Qul kata yang pertama, huwa kata yang kedua, Allahu kata yang ketiga, ahadun kata yang keempat. Kemudian kita ambil satu kata, misalkan kata ahadun dari ayat itu, kemudian kita pecahkan. Maka ketika kita pecahkan, ahadun ini terdiri dari 3 huruf. Yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga adalah dal. Apakah bisa kita pecahkan lagi? Tentu jawabannya tidak bisa, karena huruf adalah ujung daripada sesuatu. Huruf adalah dasar daripada Al-Quran itu. Jadi ketika kita ingin menguasai bacaan Al-Quran, menghafal Al-Quran dan sebagainya, ya tentunya tangga yang pertama adalah mempelajari bagaimana mengucapkan huruf itu dengan baik dan benar. Mustahil orang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar kalau hurufnya, ya mempelajari huruf itu dilewat. Itu mustahil bisa. Nah, bagaimana supaya kita bisa mempelajari huruf itu ya dengan baik dan benar ketika dia sukun, berharokat, tasydid dan sebagainya. Nah, ilmu yang membahas tentang mempelajari huruf dengan baik dan benar disebut dengan ilmu tajwid. Itu adalah alat supaya kita bisa mempelajari huruf dan bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, di sini kita harus tasawur dulu bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam ilmu tajwid itu cakupannya kemana aja. Maka kita ngambil matannya Syekh Ali As-Sobban
yang mana beliau marang kitab Hasyiatus Sobban, ya, yang menjelaskan kembali tentang kitab Alfiyah Ibnu Malik. Tapi memang semua kaidah ilmu itu nggak jauh dari 10 dasar-dasar ini, ya. Kita baca, qala Syekhus Sobban, inna mabadi kulla fannin asyrah, al-haddu wal mawdu'a thumma thamrah, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukmus syari' masailuhu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Yang artinya sesungguhnya, ya, prinsip-prinsip dasar dalam setiap fan ilmu, mau itu ilmu sorof, ilmu nahwu dan sebagainya, itu tidak jauh dari 10 kaidah ini. Yang pertama, al-haddu. Apa itu al-haddu? Al-haddu itu bisa diartikan dengan ta'rif atau definisi, ya. Definisi ilmu itu batasan, ya. Definisi ilmu itu adalah batasan. Jadi kenapa harus ada batasan? Karena supaya ilmu yang ada dalam kitab itu tidak kemana-mana. Jadi menjelaskannya seputar, misalkan kalau ini ilmu tajwid, ya udah ilmu tajwid, agar kita bisa fokus membacanya. Al-maudu wal maudu, kemudian materi pembahasannya, ya pastinya Al-Qur'an. Kemudian thumma thamrah, yaitu buah daripada orang yang telah khatam mempelajari ilmu ini. Wa fadluhu, fadilahnya, keutamaannya. Wa nisbatun, nisbahnya kemana. Wal wadi', siapa yang menemukan ilmu ini. Kemudian walismu, namanya apa ilmu ini. Al-istimdad, yakni al-istimdad, sandarannya ilmu itu ke siapa. Kemudian hukumus syari', yaitu adalah hukum-hukum atau kasus-kasus yang ada di dalam ilmu ini. Masailuhu, beserta masalah-masalahnya. Nah, selesai. Kemudian ditutup dengan wal ba'du bil ba'di iktafa, ya. Jadi satu dengan yang lainnya, kaidah ini tuh sangat mencakup, ya, saling melengkapi. Bahkan ulama yang lain itu mengartikan wal ba'du bil ba'di iktafa itu ketika kita bisa ngambil satu aja. Contoh, wa fadluhu, keutamaan membaca Al-Qur'an, misalkan kita baca hadisnya dan sebagainya, itu sudah luar biasa. Tapi wa man daral jami'a hazas syarafa, siapa yang bisa mempelajari semuanya dari mulai bab 1 misalkan sampai khotimah, sampai khatam, hazas syarafa, tentunya dia akan mendapatkan nikmat, ya, kemuliaan-kemuliaan. Langsung saja kita masuk kepada tajwid itu apa, ya. Jadi tajwid itu berbicara apa sebetulnya? Secara etimologi, ya, tajwid itu berasal dari kalimat jawwada yujawwidu, ya, atau masdarnya al-jud, ya. Kita sering mendengar al-jud. Jud itu artinya kebaikan, kemuliaan, keindahan. Kemudian kita artikan jawwada, artinya memperbagus. Jawwada, ya, berusaha untuk memperbaiki. Itu namanya jawwada. Atau makna lainnya itu hassana, tahsin, ya. Masdarnya tahsin. Tahsin Quran, kalimat asalnya adalah hassana yuhassinu, artinya memperbagus, memperindah. Ihsan itu adalah kebaikan, kan? Kebaikan di atas kebaikan. Artinya memang kita betul-betul membaca Al-Quran dengan tajwid, artinya dengan keindahan, dengan penuh keseriusan. Itu secara bahasa. Dan secara istilahnya adalah ilmu tajwid ini ikhraju kullu harfin min makhrajihi, ya, mengeluarkan setiap huruf, semua huruf pokoknya mah, mengeluarkan setiap huruf min makhrajihi, dari tempat ia keluar. Itu wajib, ya, karena setiap huruf itu mempunyai tempatnya masing-masing. Jadi kalau misalkan kita mengucapkan hamzah dari pangkal tenggorokan, itu betul. Kemudian ain itu dari tengah tenggorokan, itu betul. Yang salah itu ketika kita mengucapkan huruf ain misalkan sedikit masuk kepada pangkal tenggorokan. Nah, itu yang menjadi masalah. Maka disebut orang mentajwidkan Al-Quran adalah mengeluarkan huruf, ya, setiap huruf dari tempatnya. Tapi itu tidak cukup. Ada orang yang bilang cukup aja kita belajar makhraj, insya Allah bacaan Quran kita akan baik dan benar. Belum cukup. Jadi makhraj, ya, belajar makhraj itu bukan standar satu-satunya disebut fasih dalam Al-Quran. Tidak. Tapi
ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Jadi sifatnya, kita mengeluarkan atau mengucapkan huruf itu dari tempatnya, kemudian setelah itu kita mengeluarkan sifat-sifatnya, yang mana haqqahu itu disebut dengan sifat yang lazimah. Ya, sifat yang memang kalau misalkan tidak dikeluarkan akan merubah huruf itu dan akan merubah makna, merusak bacaan Al-Quran. Contoh misalkan huruf sin dibaca tebal, ya harusnya kan tipis. Ya, huruf sin dibaca tebal. Ihdinas siratal mustaqim misalkan, atau qafnya seperti kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Itu merubah makna, merusak bacaan. Itu adalah sifat yang wajib ada dalam huruf itu. Ketika kita tidak mengeluarkan sifat itu, maka otomatis huruf itu akan berubah. Dan ketika huruf berubah dengan huruf yang lain, akan merusak bacaan, akan merusak makna daripada Al-Quran. Wa mustahaqqahu. Nah, kemudian juga sebagai penyempurnanya adalah kita mengeluarkan sifat-sifat yang aridoh, yang tidak selamanya ada dalam huruf itu, seperti misalkan idgham, izhar, iqlab, ikhfa dan sebagainya. Karena nun sukun misalkan itu tidak selamanya idgham, dan nun sukun juga tidak selamanya izhar, tergantung dia bertemu dengan huruf setelahnya. Ya, seperti itu. Itu secara istilah, ya. Nah, maka bisa kita pahami bahwasanya ilmu tajwid ini adalah ilmu yang mengatur kita, ya, supaya kita bisa mempelajari setiap huruf, ya, yang kita sebut, yang kita baca dalam Al-Quran itu keluar dari makhrajnya, tempatnya. Misalkan hamzah dari pangkal tenggorokan, ha dari pangkal tenggorokan misalkan, dan sebagainya. Kemudian tidak cukup hanya itu, 29 huruf itu kita keluarkan juga beserta sifat-sifat yang wajib dalam huruf itu, seperti sifatnya mengalir nafas, kemudian mengalir suara, tertahan nafas dan sebagainya. Khususnya qalqalah yang sering kita lupakan. Contoh misalkan huruf-huruf qalqalah yang kita tahu yaitu ada 5, ya, qutubu jaddin. Contoh ambil saja huruf dal yang ada di surah Al-Ikhlas misalkan. Kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad misalkan. Nah, sifat lazimah itu hilang, ya. Sedangkan dal itu mempunyai sifat lazimah yang disebut dengan qalqalah. Jadi kita bacanya Qul huwallahu ahad. Begitupun banyak kalau kita teliti dari surah-surah yang lain. Seperti ada orang yang baca surah An-Nasr misalkan, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu haknya kemana? Kemudian kita baca surah Al-Qadar misalkan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu rohnya kemana? Atau bahkan surah Al-Asr yang sering kita baca sejak waktu kecil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khus. Itu rohnya kemana? Pertanyaannya. Nah, supaya kita bisa betul membaca ayat-ayat seperti itu, nah kita butuh yang namanya ilmu tajwid yang memberikan pemahaman, pengajaran kepada kita bahwa setiap huruf itu mempunyai tempat masing-masing dan wajib kita keluarkan beserta sifat yang lazimah atau sifat yang selalu ada di dalam huruf itu, dan sifat-sifat yang aridoh, sifat-sifat yang tidak selamanya ada dalam huruf itu sebagai penyempurna bacaan kita dalam membaca Al-Quran. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, al-maudhu'. Jadi ilmu tajwid ini materi pembahasannya apa? Tentunya al-kalimat al-Qur'aniyah. Ya, bacaan Al-Quran. Dan samrohnya, ini yang paling penting. Buah daripada kita belajar ilmu tajwid, ya, buah daripada itu adalah yang pertama, hifdzul lisani 'anil khata'i awil lahan 'inda tilawatil Qur'an.